Salve, teman-temanku sekalian di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi di dalam regi hari ini tanggal 4 September 2025. Di pagi yang cerah ini, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mukjizat terjadi melalui ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagi kita yang mengarungi kehidupan ini, saudara, tak terlepas oleh dua kenyataan yang kita alami. Apa itu? Yaitu kegagalan dan keberhasilan. Saat mengalami kegagalan, kita sering sedih, kecewa, menggerutu, bahkan putus asa dan marah kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tak peduli. Kita lihat Injil hari ini. Ketika Yesus Tuhan menumpang perahu Simon untuk mengajar pada kerumunan orang yang mengikuti dia. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lukas 5 ayat 4. Saudaraku yang terkasih, Simon yang boleh dikatakan mahir dalam pekerjaan ini sebagai seorang nelayan, tidak seperti Yesus anak tukang kayu. Sungguh kaget atas perintah Tuhan ini dan katanya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkannya juga." Lukas 5 ayat 5. Di sini kita melihat Simon ada keraguan, saudara, dan juga sedikit kekecewaan karena semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah kenyataan bahwa telah bekerja keras sepanjang malam tanpa hasil, dia mengalami kegagalan. Dan sekarang, Yesus yang adalah anak tukang kayu, tahu apa dia tentang ikan? Walau dalam keraguan, dia pun berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Apa yang terjadi, saudara? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lukas 5 ayat 6. Wow, luar biasa. Setiap orang pasti pernah merasakan kegagalan. Seperti Petrus dan para nelayan lainnya. Kita juga, saudara, sering merasa bahwa segala usaha dan kerja keras kita tidak membawa hasil. Kegagalan bisa terjadi dalam berbagai aspek hidup, dalam pekerjaan kita, relasi pribadi kita, bahkan di dalam iman kita. Ingat, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan bisa menjadi momen di mana Tuhan mulai bekerja, saudara. Jika kita bersedia untuk mendengarkan dan taat pada petunjuknya. Petrus bisa saja menolak permintaan Yesus karena logika dan pengalamannya sebagai nelayan memberitahunya bahwa tidak ada gunanya menebarkan jala lagi. Tetapi di sini kita melihat titik balik yang penting dalam kisah kegagalan ini. Ayat 5 dari Injil hari ini menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa iman yang sejati disertai ketaatan dan dalam ketidakpastian, di mana mau mendengar dan mengikuti suara Tuhan,
Seperti kita lihat Simon Petrus mengenyampingkan pemahamannya sendiri dan mengikuti arahan Tuhan yang ternyata mengubah kegagalan menjadi berkat. Haleluya. Kita perhatikan saudara, permintaan Yesus kepada Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam. Di sini dapat kita pahami sebagai panggilan untuk melangkah lebih jauh dalam iman kita. Ketika kita menghadapi kegagalan, Tuhan memanggil kita saudara untuk tidak menyerah, tetapi untuk melangkah lebih dalam, lebih dekat kepadanya, dan lebih percaya kepada rencananya. Keberhasilan sejati bukanlah tentang hasil materi atau pencapaian duniawi, tetapi tentang bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, Regi hari ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara sekalian bahwa yang pertama, kegagalan bukanlah akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara, Yesus mampu mengubah kegagalan kita menjadi keberhasilan yang tak terduga. Asalkan kita mau mendengarkan dan taat kepadanya. Yang kedua saudara, bertolak ke tempat yang dalam. Percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja mengubah hidup kita semua. Mengubah hidup saya dan saudara seperti yang Dia lakukan pada Petrus dan teman-temannya. Mari kita mau mendengar suara Tuhan dan taat mengikuti perintahnya saudara. Ketaatan akan menghasilkan berkat yang tak terduga. Ingat, mukjizat terjadi melalui ketaatan. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas penyertaan Engkau dalam hidupku. Ampunilah aku yang sering tidak mau taat mendengarkan dan tidak mengikuti perintah-Mu, sehingga aku mengalami kegagalan. Biarlah Roh Kudus boleh membimbing dan memimpin aku, agar mampu selalu mendengar dan mengikuti Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve. Shalom Alehim.